Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para pecinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah kalangan Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih dalam adab berpuasa. Kemarin atau di pertemuan yang sebelumnya kita membahas bahwasanya kita jangan hanya fokus di puasa Ramadan saja, tapi juga ada puasa-puasa nafilah yang sunnah yang lainnya. Sekarang kita akan menyebutkan bagaimana dan apa saja adab-adab berpuasa. Qala rahimahullah ta'ala wa la tadhunnu idza sumta anna sawma tarkut ta'am wasyarab wal wiqa'i faqat. Dan jangan kamu ngira ketika kamu puasa hanya meninggalkan makanan, minuman dan berhubungan saja. Bukan itu saja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja, haus saja. Begitu. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Hasilnya tidak ada. Bagaimana lalu kalau kita ingin mendapatkan puasa yang sempurna? Bal tamamus shaumi bikafil jawarihi kullaha amma yakrahullahu ta'ala. Tapi sempurnanya puasa itu dengan menjaga diri, seluruh badan, seluruh anggota tubuh dari yang dimakruhkan atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi an tahfazal 'aina 'anin nadhari ilal makarih wal lisani 'anin nutqi bima la ya'nika wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramahu Allah taala. Akan tetapi lanjutannya lagi, kalau bisa dijaga dengan benar-benar, mata dijaga jangan sampai melihat kepada yang makruh atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh pun kita jaga. Dan lisan juga, bahkan berbicara yang tidak bermanfaat kita jaga. Bukan hanya berbicara yang menimbulkan dosa, tapi berbicara, kita jaga lisan ini dari berbicara yang tidak bermanfaat. Bukan cuma yang makruh, yang tidak bermanfaat, walaupun itu boleh. Jaga. Wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramahallah. Dan telinga juga sama, dari mendengarkan dari yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Seperti fa innal mustami' syarikun lil qail wa huwa ahadul muhtabin. Kenapa? Karena pendengar pun sama dosanya dengan yang ngomong, dengan yang berbicara. Itu misalkan seperti ghibah. Maka yang ghibah itu dua-duanya termasuk ghibah, baik yang ngomong maupun yang mendengarkan. Wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi kama takufful batna wal faraja fa fil khabar. Ini ada juga, selain kita menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, kita juga menjaga seluruh badan. Contohnya perut, contohnya faraj. Kita jaga kemaluan kita. Fafil khobar, dalam khobar, khamsun yufattirna shaim al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibati wan nadharu bisyahwatin.
5 hal yang membatalkan puasa, membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama bohong, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, yang keempat bersumpah palsu, yang kelima adalah melihat dengan syahwat. Nah, artinya tidak bisa menahan kemaluan. Di samping melihatnya juga tidak bisa menahan kemaluannya. Nah, kemudian ini kok membatalkan puasa? Memang secara fikih membatalkan ini bukan membatalkan secara fikih, tapi secara adab. Jadi yang dimaksud dengan membatalkan ini tabtulu thawabas shaumi la nafsas shiyam, la nafsas shaum. Jadi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan pahala puasa, bukan puasanya sendiri. Puasanya memang tidak batal. Kalau puasa yang batalkan diantaranya makan dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi ini membatalkan pahala puasa. Tidak bisa menahan dari lisannya. Lisannya bohong, lisannya ghibah, lisannya namimah, lisannya bohong lagi, bersumpah palsu, dan tidak bisa menjaga mata dan kemaluan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Jadi tameng, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Kalau seandainya di antara kalian berpuasa, maka jangan berbicara yang tidak berguna, apalagi menjelekkan seseorang, berbicara jelek kepada orang, berbicara yang tidak layak. Allah, kita jaga. Fa inimruun, bahkan jika ada seseorang qatalahu aw syatamah falyaqul inni shaim. Kalau ada seseorang yang ngajak berantem, yang ngajak berkelahi, aw syatamah, atau dia mencela orang itu, falyaqul inni shaim, katakan saja saya berpuasa. Memang perkataan di sini para ulama mengartikan bisa saja kita berkata dengan lisan, artinya kalau kita bisa dengan lisan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka kita bilang saya berpuasa. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Atau sebetulnya para ulama juga mengartikan falyaqul inni shaim, berkata puasa maksudnya adalah menahan diri. Ingatkan saja diri sendiri, oh saya sedang berpuasa. Tidak berarti harus berbicara kepada dia, sorry saya sedang berpuasa, nanti saja. Itu malah justru makin memanas-manasi biasanya. Thumma jtahid an tuftira ala ta'amin halal. Kemudian berusahalah untuk berbuka dengan makanan yang halal. Dan kalau bisa wala tastakthir, jangan banyakkan. Walaupun yang halal jangan banyak. Allah. Kita pun ketika berpuasa, yang halal pun, makanan halal kita jaga. Maka setelah ini pun, walaupun yang halal jangan diperbanyak. Wala tastakthir fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailah. Bahkan kamu seakan-akan kita menambah porsi makan setiap malam. Jadi yang tadinya makannya di malam hari sedikit, ini jadi banyak makannya karena tadi berpuasa, balas dendam. Fala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atain fi daf'atin wahidah. Kalau seperti itu tidak ada bedanya. Itu sama saja membiasakan makan, hanya saja 2 kali dijadikan 1 kali makan. Begitu saja. Tadinya makan siang, ditambah porsi makan siangnya ke makan malam. Kalau itu tidak ada bedanya kalau seperti itu. Wa innamal maqsudu bisiyami kasru syahwatika. Tapi yang dimaksud dengan berpuasa itu tujuannya
memang untuk memecahkan syahwat kita, nafsu kita. Wa tad'ifu quwwatika litataqawwa biha 'ala taqwa. Justru melemahkan kekuatan syahwat supaya syahwat ini yang muncul adalah ketakwaan, kekuatan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya banyak ngomong karena berpuasa, mungkin dengan berpuasa juga mulut akan berbeda atau tidak mood ngomong, itu justru akan menambah nanti pahala berpuasa, akan menjadikan nanti malahan ingin berzikir lebih banyak atau membaca Quran yang lebih banyak lagi. Oh, banyak ternyata faedah puasa. Itu kalau kita jangan sampai menyamakan antara makan 2 kali jadi 1 dan berpuasa sesungguhnya. Fa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala faidata fi shaumika. Kalau kita makan hanya di malam hari mengganti makan siang atau dengan makan paginya, fala faidata, tidak ada faidahnya puasa kalau model seperti itu. Hanya waqad thaqulat 'alaika ma'idatuka. Justru makin akan memberatkan lambung kita, malah akan penuh sebelum tidur. Justru malah menjadikan nanti tidurnya terlalu lelap, tidak bisa malamnya untuk beribadah. Kalau sedang Ramadan bahkan tidak khusyuk sholat tarawih karena terlalu kenyang, tidak khusyuk, tidak bisa fokus beribadah. Itu karena terlalu banyak makanan. Wa ma wi'aun abghadu ila Allah Ta'ala min batnin mali'in min halal. Dan tidaklah satu tempat, artinya perut, yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut yang penuh dari yang halal. Lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci perut yang penuh walaupun itu dari yang halal. Fakaifa idza mali'un min haram? Dan bagaimana kalau perut itu ternyata dipenuhi dengan yang haram? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fa idza 'arafta ma'na shaumi, apabila kita telah mengetahui arti dari puasa yang sesungguhnya, fastakthir minhu mastata'ta. Maka perbanyaklah puasa semampu kita. Senin Kamis berpuasa. Fa innahu asasul ibadati wa miftahul qurubat. Maka sungguhnya puasa itu adalah pondasi untuk ibadah-ibadah yang lain. Bahkan sebagai kunci pembuka pintu-pintu yang lain untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin dhi'fin illa shaum. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Sampai ada yang 700 kali lipat kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sungguhnya puasa itu bagiku dan sayalah yang akan memberikan pahalanya. Jadi urusannya urusan dengan Allah langsung. Jadi tidak melalui yang lain-lain lagi atau melalui hitungan-hitungan. Kalau yang dihitung itu justru sedikit. Yang tidak bisa terhitung lagi atau tidak terhingga, itulah justru yang banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil miski." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wangi misk kasturi. Itu apakah kita harus berbau-bau? Tentu tidak. Silahkan. Bukan kita juga dianjurkan tentunya tetap bersiwak di malam hari. Hanya memang
kita dimakruhkan setelah terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari kita dimakruhkan untuk bersiwak. Tapi di waktu yang lain kan ada. Setelah makannya, setelah berbuka, setelah sahurnya, kemudian sebelum sholat, kemudian sebelum tidur, ada waktu-waktu untuk bersiwak. Jadi bukan berarti kemudian dengan bau mulut kemudian kita tidak membersihkan mulut. Bukan seperti itu. Tapi kalaupun ada bau mulut karena memang seperti itu secara biologisnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi dan dari minyak kasturi. Yaqulullahu ta'ala azza min qail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga hadis qudsi, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia itu telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya untukku. Fasaumu li wa ana ajzi bih. Dan maka puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Bagi surga ada pintu yang disebut dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak memasukinya kecuali yang orang-orang yang berpuasa. Jadi ahli puasa lah yang akan masuk melalui pintu ar-rayyan. Fahadal qadru min syarhi at-ta'ati yakfika min bidayatil hidayah. Inilah di akhir bab yang pertama, bagian yang pertama dari kitab Bidayatul Hidayah ini tentang ketaatan. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Masya Allah, dalam penyusunan bukunya sungguh sangat bagus. Yang pertama, kita disuguhkan bagaimana kita jika ingin taat secara lahir. Dan taat secara lahir, menjadi orang yang bertakwa secara lahir, itu harus secara lahir, secara zahir, kita harus melaksanakan perintah Allah. Dan yang keduanya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan-ketaatan ini telah kita lewatkan. Bahkan Imam Al-Ghazali, supaya ketaatan ini bisa konsisten, bisa istiqomah, ada jadwalnya dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dan setelah ini dari kitab Bidayatul Hidayah, ketakwaan yang selanjutnya kita akan bacakan bagian yang kedua, yaitu al-qaul fi jitinabil ma'asi, tentang menjauhi maksiat. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya, bihadzal qadar kifayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.